Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Sampai hari ini Engkau nyatakan kemenangan, nyatakan berkat dan mukjizat. Bahkan kami diberi kesempatan untuk bertobat. Sehingga kami juga bisa belajar lebih baik lagi, bisa mendengar firman-Mu lebih lagi. Roh Kudus, tuntunlah kami, hamba-hambamu, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang akan bersama-sama siang hari ini Tuhan Yesus, yang akan beribadah, yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan dalam urapan-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu yang akan mengajar, menuntun kami, hamba-Mu secara pribadi, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau nyatakan isi hati-Mu Tuhan Yesus, dan urapan-Mu biarlah mengajar kami semuanya. Kami bersyukur, berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Ya, saya percaya saudaraku kalau kita bisa jumpa lagi, kasih Tuhan yang luar biasa ya, yang pasti bukan karena gagah kuat kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kasih Tuhannya yang luar biasa. Kebaikan Tuhan. Jadi ada kesempatan kita untuk terus diperbaiki, ada kesempatan terus untuk datang. Dan saya percaya Tuhan, saudaraku, kalau kita datang sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita bisa tahu, bisa kita mengerti, bisa kita tangkap, terutama juga dalam hidup yang benar ya saudaraku ya. Karena siang hari ini yang saudaraku bisa dengarkan saudaraku tentang belalang pelahap. Ya, belalang pelahap itu seperti apa ya? Saudaraku, supaya kita semua mengetahui ya, bahwa ketika kita belum bertobat, ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita belum percaya saudaraku ya manusia kita pada umumnya bisa mengalami yang namanya mungkin juga kekurangan dan mungkin lebih dari itu, mungkin juga bangkrut, rugi dan lain sebagainya. Kenapa saudaraku? Karena di sini jelas saudaraku ya, tidak ada keamanan, tidak ada perlindungan, tidak ada kekuatan. Dan supaya kita menyadari gimana caranya kita bisa dilindungi, gimana kita bisa diberkati Tuhan, gimana supaya kita nggak habis-habisan, nggak bangkrut, nggak rugi, ya, nggak sampai minta-minta, itu seperti apa? Saudaraku, kita bisa lihat dari Yoel 2, saudaraku, bahwa di sini ada dari ayat 18-nya, saudaraku, ayat 18 sampai 27 di sini dikatakan janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, saudaraku, kita bisa lihat dari mana ya? Kalau mungkin ada orang mungkin tidak suka dengar tentang pertobatan, atau bahkan tidak terima. Kenapa? Karena dosanya dibongkar-bongkar, ya, atau bahkan aibnya ditunjukkan. Sehingga begitu cerita atau dengar tentang pertobatan, berarti itu memalukan, berarti itu aib yang dibongkar, itu dosa yang dibuka-buka. Saudaraku harus tahu, ya, kalau dosa itu nggak dibuka, sama saja saudaraku ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang pasti akan menggerogoti. Sama saja saudaraku ya, bisa dibilang malinglah di dalam rumah, itu akan menghabisi. Begitu juga mungkin ada ulat yang di dalam, mungkin itu yang akan menghabisi juga. Ya, kalau satu buah ada ulat di dalam itu akan menghabisi. Dan saudaraku tanpa sadar, belalang itu hampir sama seperti itu. Dia bisa mengerit, bisa melompat, dia bisa juga melahap apapun juga. Ya, walaupun kelihatannya belalang, tetapi itu bisa menghabisi. Ya, bisa menghabisi apapun juga. Dan saudaraku harus tahu ketika kita ya ada bersama Tuhan dan ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Supaya saudaraku bisa membedakan ya kapan belalang pelahap itu ada dan gimana dia bisa menghabisi. Saudaraku, kita bisa lihat di sini Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Saudaraku harus perhatikan. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan dia belas kasihan kepada umatnya. Artinya sebelum semuanya itu sebenarnya, apapun yang akan terjadi, Tuhan sebenarnya sudah melihat. Tuhan sebenarnya sudah tahu, Tuhan sebenarnya sudah memperhatikan. Sehingga kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita dipilih Tuhan, harusnya kita bersyukur, harusnya kita meresponi. Kenapa saudaraku ya, kalau mau mati nggak jadi mati bisa dibilang. Ya, mau sakit nggak jadi sakit, mau rugi nggak jadi rugi. Ya, atau mau bangkrut juga nggak jadi bangkrut. Kenapa? Karena di dalam pengenalan kita akan Tuhan, saudaraku akan tahu mana perintah-perintah Tuhan, mana hukum-hukum Tuhan, mana kehendak Tuhan. Sehingga itulah yang akan membuat nyata belas kasihan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudaraku perhatikan ayat selanjutnya saudaraku ya.
Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Jadi saudaraku, di sini sebenarnya Tuhan dengan rasa cemburunya kepada umatnya, saudaraku ya, untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan belas kasihannya kepada kita semuanya. Saudaraku, supaya kita tahu bahwa Tuhan gak mau kita itu menjadi celah. Tuhan gak mau kita itu menjadi malu, saudaraku ya. Kenapa? Karena kita yang percaya, ya, kita yang mau mengikuti Tuhan, tentu di tengah-tengah kita itu ada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bersama dengan kita. Jadi kalau Tuhan beserta dengan kita, lalu kehidupan kita nggak baik, itu namanya ya bisa dibilang ya mempermalukan Tuhan. Atau nggak kelihatan bahwa Tuhannya itu luar biasa, bahwa Tuhannya sanggup. Kenapa? Karena kalau udah ngomong Tuhan, udah pasti Tuhan itu lebih dari manusia. Makanya kalau saudaraku ya, Tuhan menunjukkan sebenarnya di sini dibilang apa? Tuhan mengirim apa? Ya ini saudaraku. Jadi dari pertobatan kita itu, belas kasihan Tuhan mulai ya terjadi, dan apa yang akan dinyatakan Tuhan ya, mulai ada kiriman-kiriman, mulai ada ya mukjizat-mukjizat, mulai ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Nah kalau di sini nomor satu saudaraku, kalau udah belas kasihan, udah pasti kita itu dikasih makan. Karena di sini bertobat ternyata ya kita bisa lihat saudaraku, mungkin ada ayat-ayat yang lain. Setelah bertobat mungkin terus sembuh, setelah bertobat mungkin juga ada sesuatu yang diterima. Tetapi sesudah bertobat juga saudaraku, bisa diberi makan minum, diberkati makan minumnya. Itu maksud saya saudaraku ya. Jadi kalau kita mau bertobat, saya yakin saudaraku hidup kita terpelihara. Tuhan memelihara. Setiap kita kan kebutuhannya berbeda. Ada yang butuh sembuh, ada yang butuh kenyang, ada yang butuh makanan, ada yang butuh segala sesuatu yang ya kita nggak bisa samakan satu dengan yang lain. Tapi yang pasti saudaraku ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau saudaraku mungkin hari ini saudaraku mungkin termasuk yang kekurangan, mari saudaraku kita kembali lagi melihat ya kehidupan kita. Ya pertobatan kita ini seperti apa? Karena kadang-kadang orang bertobat ya itu masih mengikuti tradisi. Bertobat tapi masih mengikuti kemauan sendiri. Ya, katanya bertobat tetapi masih tidak mengikuti kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Itu namanya belum bertobat saudaraku ya. Karena kita begitu bertobat itu terus masuk dalam belas kasihan, masuk dalam pengampunan saudaraku ya. Dan apa yang terjadi? Ya saya percaya manusia ini butuh makan. Saya percaya manusia butuh makan minum saudaraku. Makanya Tuhan kirimkan anggur, Tuhan kirimkan minyak, Tuhan kirimkan gandum. Itu makanan semua. Jadi saudaraku, jangan kira Tuhan itu nggak melengkapi kita. Tuhan melengkapi kita sangat luar biasa. Jadi kalau saudaraku nggak minta sekalipun, di sini Tuhan bisa nyatakan apa yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Tetapi ingat saudaraku ya, karena di sini ya Tuhan kita itu nggak mau saudaraku ya kita menjadi celah. Berarti supaya semua orang melihat kita bahwa kita ada Tuhan. Untuk itu dengan kita bertobat tentu itu contoh yang paling bagus. Kenapa? Ya sekarang gini, kalau kita nggak baik terus diberkati, tetap aja Tuhannya nggak kelihatan, saudaraku ya. Tetapi dengan kita bertobat dan diberkati, di situ kita lihat Tuhannya kelihatan. Oh itu orang yang percaya Tuhan, itu yang beribadah kepada Tuhan, itu yang menyembah Tuhan, hidupnya berbeda, hidupnya ada sesuatu yang lain. Nah di sini saudaraku ya, Tuhan itu mau menunjukkan kebenarannya. Jadi gimana kita bisa diberkati saudaraku ya, kalau kebenaran itu di dalam kita. Yaitu dengan apa saudaraku ya? Dengan bertobat. Jadi pertobatan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak sama dengan yang ada di dunia ini. Tuhan itu maha kudus, maha suci. Jadi Tuhan, adanya Tuhan, ada kekudusannya, ada kesuciannya. Jadi saudaraku harus memperhatikan di sini ya. Ciri-ciri Tuhan akan memberkati kita, yaitu tempatnya juga harus kudus, harus bersih. Yang datang dari utara akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke satu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuk
dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jadi saudaraku, ya perhatikan ya, ternyata Tuhan juga membersihkan bau-bau semua. Ya kita ini, ya saudaraku, kalau kita ini nggak bertobat ya. Dan pertama saudaraku ya, kita ini berarti kan ya begitu datang sama Tuhan disucikan juga saudaraku. Jadi bau anyir berarti kita ini juga ya bau yang menjijikkan. Ya bau yang gak enak saudaraku, yang pasti Tuhan gak mau. Karena apa saudaraku? Ya karena dosa-dosa itu. Tetapi apakah Tuhan membiarkan? Luar biasa loh saudaraku ya. Di sini kalau Tuhan buat ya kita ini bersih, bau busuknya hilang, berarti kita ini dibersihkan pakai apa? Ya di situ saudaraku ya. Dan yang ajaibnya, kalau darah itu kan baunya anyir ya saudaraku ya. Justru anyir dicuci dengan anyir, saudaraku. Jadinya nggak anyir, saudaraku ya. Nggak bau lagi. Dan itulah Tuhan itu bedanya, saudaraku ya. Jadi kita ini benar-benar mau dibawa kepada berkat yang sesungguhnya kalau kita memang mau mengerti tentang pertobatan, mau menyadari. Ya saudaraku, kita lihat ya, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dari tadi saudaraku ya, Tuhan melakukan perkara yang besar. Jadi dengan kita bertobat, saudaraku, Tuhan luar biasa, Tuhan bekerja luar biasa. Dia melakukan perkara yang besar. Jadi kita yang bersama dengan Tuhan, jangan kira Tuhan gak bekerja saudaraku. Jangan anggap Tuhan diam. Jangan saudaraku pikir Tuhan itu tidur. Tuhan gak peduli. Atau Tuhan gak mengerti. Saudaraku harus tahu. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan itu gak tinggal diam. Tuhan itu bekerja saudaraku ya. Bahkan kalau dibilang dia melakukan perkara-perkara yang besar, berarti apa yang kita sulit, apa yang kita gak mampu, apa yang kita gak bisa, apa yang mustahil. Kalau dibilang perkara yang besar berarti yang apa? Yang susah sekali pasti. Yang ruwet atau bahkan juga yang menyangkut segala sesuatunya tidak mudah. Maka itu saudaraku, dengan ini kita diingatkan supaya kita benar-benar di dalam pertobatan kita itu jangan saudaraku ya yang dibilang bertobat itu hanya meninggalkan dosa-dosa saja. Ya, tapi ada sifat karakter ya yang membuat kita ini juga nggak berkenan sama Tuhan. Ya kan, ada banyak hal yang kita ini ya bisa dikatakan gak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gimana caranya kita masuk saudaraku, kita lihat kalau Tuhan berperkara berarti Tuhan ini mengerjakannya dengan sempurna. Dia berperkara ya, dia berperkara yang besar, jadi melakukan perkara yang besar. Jadi perkara yang besar berarti nggak kecil-kecilan saudaraku ya. Apapun yang dia kerjakan itu luar biasa. Apapun yang Tuhan lakukan itu pasti ajaib, luar biasa, dahsyat. Kenapa? Karena dia Tuhan. Untuk itu saudaraku ya, dengan kita kerjasama yang benar dengan Tuhan, dengan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan apa yang diajarkan Tuhan kita ikutin, saya percaya saudaraku, disinilah Tuhan bisa bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Jadi jangan saudaraku bertobat itu hanya menurut ukuran manusia. Ya mungkin, oh saya nggak ngapa-ngapain sekarang. Ya nggak ngapa-ngapain itu banyak saudaraku ya. Banyak. Kenapa nggak ngapa-ngapain? Bisa saja saudaraku nggak ngapa-ngapainnya memang karena males. Tetapi sebenarnya dosa itu masih ada. Begitu juga sifat-sifat karakter juga masih utuh saudaraku, karena banyak hal ya yang membuat kita itu terhambat ya pertolongan Tuhan. Ya jelas saudaraku, kita lihat juga di Yesaya 59 ya saudaraku, di situ juga kan Tuhan nyatakan. Jadi Tuhan gak susah menolong kita karena kita bertobat. Tapi kalau kita gak bertobat ya susah. Tangan Tuhan itu gak nyampe kepada kita. Untuk itu dengan bertobat saudaraku, Tuhan melakukan perkara yang besar. Hari ini apa yang menjadi masalah saudaraku? Hari ini apa yang menjadi pergumulan saudaraku? Banyak orang yang menghadapi tantangan, baik masalah rumah tangga, ekonomi, bahkan masalah-masalah apapun itu, yang mungkin saudaraku katakan sulit sekali, gak mudah dan gak mungkin. Saudaraku harus percaya, saudaraku lihat dari firman ini, sebenarnya pertobatan kita itu benar-benar perlu dicek kembali. Kita benar nggak bertobat? Benar nggak kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Ada nggak yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Atau bahkan mungkin tidak lagi melakukan hal-hal yang berdosa, tetapi sifat karakternya dibiarkan saja. Ya, hanya meninggalkan dosa yang satu, tetapi yang satu lagi tidak diubah. Saudaraku, contohnya begini, saudaraku ya.
ada orang yang mungkin kebiasaannya ada berzina atau mencuri atau bahkan melakukan dosa-dosa yang lain. Ya, itu kan sudah ada karakternya ya saudaraku ya. Karakter orang yang suka berjudi seperti apa, karakter orang yang suka berzina seperti apa. Ini udah ada saudaraku ya. Jadi bukan hanya berhenti judi, bukan hanya berhenti zina. Karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk itu, saudaraku, juga harus dirubah, harus dihentikan. Jadi dari manusianya sendiri, ya saudaraku, yang benar-benar harus berubah. Apa yang saudaraku harus kerjakan, ya. Jadi tidak bisa lagi, jangan kadang-kadang saudaraku mungkin, oh saya nggak berjudi lagi di meja judi, tetapi diubah dengan yang lain, sama saja. Atau oh dulu bungain uang, sekarang diubah lagi dengan yang lain. Yaitu saudaraku sama aja. Jadi kitanya yang harus berubah. Yang dibilang bertobat bukan hanya meninggalkan dosa, tapi manusianya itu berubah. Berubah sifatnya, berubah karakternya, berubah kelakuannya. Jadi benar-benar berubah. Kalau dulu pemarah, nggak jadi pemarah, itu namanya bertobat. Ya, kalau dulu nggak sabar, jadi sabar, itu namanya bertobat. Ya, berhenti berbuat dosa. Jadi artinya apa? Kita ini yang sudah terbiasa bikin dosa. Jadi bukan saja saudaraku hanya meninggalkan begitu saja. Oh ya saya sekarang nggak mencuri lagi. Oh ya sekarang saya nggak berbuat dosa lagi dengan dosa apapun. Oh saya nggak buat. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan itu ya nggak dirubah. Hanya berhenti. Mungkin punya orang saja yang mungkin nggak diambil. Tetapi ada hal-hal yang saudaraku tanpa sadari juga masih dilakukan. Nah itulah saudaraku. Contohnya apa? Ya saudaraku mungkin bertobat. Kalau ngomong bertobat berarti perintah Tuhan itu apa? Ya saudaraku, kita lihat saudaraku, karena hari ini bicara apa? Belalang belahap. Bagaimana kita itu bisa bangkrut, rugi, habis-habisan saudaraku ya. Tentu firman Tuhan itu yang nggak dilakukan. Makanya kalau saudaraku kalau diingatkan, ya mungkin ada salah satunya di Maliaki 3 ya saudaraku ya. Jadi kenapa saudaraku ya semua itu bisa terjadi? Ya karena memang dianggapnya, ya contohnya tadi ya, tidak mencuri. Ya saya sudah nggak mencuri. Tetapi ya bagian-bagian yang harus kita kerjakan di dalam firman Tuhan nggak dikerjakan. Hanya tidak mengambil punya orang. Itu pun masih mencuri jatuhnya saudaraku ya. Ya sekalipun itu punya Tuhan kah, dan itu nggak ada yang lihat kah, ya itu mungkin bicara apapun itu saudaraku ya, dianggapnya nggak mencuri. Berarti kan belum bertobat saudaraku ya. Jadi termasuk kalau saudaraku mencuri termasuk dosa nggak? Ya itu saudaraku saya rasa semua tahu. Ya mungkin saudaraku juga, oh saya nggak berzina lagi. Ya contohnya ya. Tetapi sifat-sifat perzinahannya masih. Enggak lagi mungkin berhubungan dengan orang lain. Enggak lagi mungkin bawa laki atau perempuan lain. Tetapi saudaraku masih suka mungkin melihat hal-hal yang enggak baik. Masih melihat hal-hal yang najis. Ya itu termasuk saudaraku. Enggak melakukan. Jadi sama kayak tadi. Mungkin enggak mencuri. Tetapi saudaraku. Ya. Yang lain itu dilupakan. Enggak mengerti. Ya. Enggak dikerjakan. Padahal itu sebenarnya karakter pencuri itu sudah ada. Ya sifat pencuri sudah ada. Sifat berzina sudah ada. Jadi kalau saudaraku cuma meninggalkan itunya saja. Maksudnya dosanya itu saja. Tanpa merubah sifat. Saudaraku ya sama aja masih ada. Ya makanya kalau ngomong. Oh saya sudah mengampuni. Ya tapi saya nggak mau lihat. Itu sama aja saudaraku ya. Ya hanya sudah mengampuni aja. Tetapi sifatnya nggak berubah. Jadi inilah yang tanpa disadari saudaraku ya, bahwa pertobatan yang sesungguhnya itu sebenarnya merubah kelakuan kita dan meninggalkan dosa. Bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi sifatnya nggak berubah. Itu tandanya belum bertobat ya, karena persembahan yang hidup itu tubuh kita. Di sini dilanjutkan firman-Nya, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Ya di sini hai Bani Sion, bersorak-soralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, ya sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adil, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi saudaraku, sebenarnya ini orang yang bertobat ini yang sungguh-sungguh saudaraku ya. Kalau dibilang bersorak-sorai lah, karena apa? Ya semuanya itu ada hasilnya. Menghasilkan semua saudaraku, bahkan
ya bisa dibilang hujan, nggak kekurangan hujan. Kalau ada kan mungkin ya petani mungkin nggak ada hujan, jadi nggak bisa menanam. Saudaraku, gimana orang bertobat ternyata dia punya hujan tersendiri, saudaraku ya. Bisa hujan pada awal, pada akhir. Jadi kita harus tahu ya, ternyata di sini ya menghasilkan semuanya juga. Jadi kok saudaraku di sini Tuhan sendiri yang memberi, Tuhan sendiri yang melakukannya, Tuhan juga yang menguduskannya, saudaraku ya. Karena di sini Dia yang berperkara. Jadi Tuhan itu yang bekerja untuk masalah kita, untuk hidup kita, untuk semuanya, saudaraku ya. Ditambah di sini ya buat apapun yang sama kita, nggak perlu takut. Kenapa? Ya semuanya itu, saudaraku ya, binatang-binatang, gembalaan semuanya, bahkan apapun tanam bisa menghijau. Jadi gembalaannya, maksud saya gini, piaraannya aja mendapatkan makanan, saudaraku ya, mendapatkan rumput hijau, saudaraku ya, dan benar-benar semuanya itu bisa berbuah. Pohon anggur, bahkan semua yang kita miliki itu ada hasilnya. Kenapa? Karena memang tidak kekurangan hujan. Jadi saudaraku, pentingnya di sini bertobat supaya saudaraku mengerti bahwa kelakuan kita, sifat kita itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dan kenapa saudaraku ya semua itu bisa terjadi ya dalam kehidupan kita, mungkin kesusahan, penderitaan, masalah demi masalah. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini, saudaraku ya, itu yang paling susah. Kalau saudaraku mungkin meninggalkan dosanya, meninggalkan yang di luar gampang, saudaraku ya. Oh, saya nggak berzina lagi, oh ya nggak begini lagi, nggak begitu lagi. Tapi sifatnya itu kalau masih ada, itu masih mau merugikan. Ya, masih bisa merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena perbuatan kita lah yang menjatuhkan kita itu juga menderita. Makanya kalau saudaraku perbuatan yang sana nggak dikerjakan, tapi perbuatan yang sini masih dikerjakan, berarti kan manusianya, sifatnya itu yang harus benar-benar dirubah. Makanya kalau saudaraku, ya di sini sebenarnya kita ini sudah tinggal apa? Bersorak-sorai, bersukacita sebenarnya. Kalau kita udah mengenal Tuhan, kita udah bersama dengan Tuhan, sebenarnya kita ini sudah wajib bersukacita. Kenapa? Karena memang Tuhan kita yang melakukan perkara yang besar. Ya, jadi sebenarnya itu saudaraku. Tapi banyak yang masih dibilang stres, banyak yang masih dibilang pusing, banyak yang masih dibilang mungkin juga menderita. Kenapa? Ya karena memang imannya itu belum pasti. Sehingga di sini ditunjukkan, lihat pemeliharaan Tuhan, lihat Tuhan melakukan perkara yang besar, ya. Lihat Tuhan mengirim gandum, lihat Tuhan mengirim minyak, bahkan iya saya percaya saudaraku ya, kalau buah pohon kita aja bisa berbuah, ya tanah gembalaannya aja menghijau, ya. Itu saudaraku kita lihat, Tuhan memberikan hujan. Jadi ya menurut saya di sini balik lagi kepada diri kita sendiri, saudaraku ya. Balik lagi kepada diri kita sendiri, apa yang kita perbuat. Jadi kalau saudaraku ya, merubah yang di luar, rubah juga yang di dalam, saudaraku ya. Kalau kita rubah mungkin yang dengan orang lain, rubah juga yang di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan saudaraku, ya contohnya begini saudaraku ya. Oh saya sekarang nggak boros kok. Kenapa nggak boros? Karena nggak punya duit. Tapi kalau udah punya duit belum tentu. Nah berarti kan harus borosnya itu dirubah. Atau bahkan mungkin saya udah nggak pelit kok. Iya kan? Ya karena saudaraku mungkin nggak diperhadapkan. Kalau diperhadapkan suruh memberi, saudaraku juga pelit. Nah itu ketahuan. Ketahuan ya saudaraku ketika kita diperhadapkan. Jadi saudaraku kita bisa diperlihatkan Tuhan. Diperhadapkan Tuhan. Kenapa? Karena kita memang ya kadang-kadang kita mengakui bahwa saya sudah nggak begitu. Saya sudah nggak begini, saya sudah nggak lagi berzina, saya nggak mencuri lagi, ya, saya nggak berbuat dosa lagi. Tetapi sifat karakternya belum dirubah, ya kan? Kenapa saya? Oh saya udah nggak boros, oh saya nggak belanja. Kenapa? Ya nggak punya duit. Atau saya udah nggak pelit kok, ya. Tapi coba diperhadapkan orang yang membutuhkan dan harus kita beri. Nah, di situ baru ketahuan pelit atau tidak, ya kan? Begitu juga boros. Coba kalau dikasih uang, ketahuannya, ya dia suka belanja apa enggak. Nah, di situ baru ketahuan. Makanya saudaraku kita ini sebenarnya, kenapa sih kok masih kita itu diperhadapkan dengan
hidup padahal saya kan sudah bertobat, mungkin juga ya, saya sudah nggak lagi melakukan ini, melakukan itu, nggak lagi. Tapi sifat kita ini, saudaraku, juga harus mengikuti. Kalau sudah nggak mencuri, berarti juga apa-apa yang sudah kita ambil itu kita kembalikan. Ya, kita nggak melakukan lagi, nggak mengambil punya hak orang lain lagi. Mau punya orang, mau punya Tuhan, mau punya siapapun itu. Kadang-kadang kalau dianggapnya Tuhan, oh ya, Tuhan kan nggak kelihatan. Ya Tuhan kan tahu kebutuhan saya, sehingga nggak haruslah. Ya kenapa? Ya saudaraku, itu juga nggak apa-apa menurut saudaraku. Tetapi menurut firman Tuhan, itu ada hukumannya, saudaraku ya. Menurut kita, oh kita gini nggak apa-apa, kita begitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa menurut kita. Tetapi menurut firman Tuhan, itu kita udah, iya, termasuk yang rugi. Dengan kita mencuri, dengan kita mengambil, termasuk yang rugi. Makanya saudaraku harus tahu, sifat kita itu yang berubah. Atau saudaraku hanya meninggalkan yang setengah saja. Padahal sebenarnya kita ini harus benar-benar total, saudaraku ya. Jadi kalau dibilang, oh saya udah nggak pemarah lagi, coba diperadabkan, masih marah nggak? Gitu ya. Saya nggak kepahitan lagi, coba disakitin, masih sakit hati nggak? Nah itu. Jadi saudaraku, berarti apa itu? Kok kita diperadabkan terus? Berarti kan kita sudah punya karakter sifat yang sudah ya mendominasi hidup kita. Jadi kita sebenarnya sudah hidup bukan separuh lagi ya, sepenuhnya hidup dalam dosa. Dan dengan kita mengenal firman Tuhan, dengan kita mengenal kebenaran, itulah yang membentuk kita. Makanya kenapa kita harus rajin ibadah, ya, rajin baca firman, rajin berdoa, memuji Tuhan, supaya karakternya berubah, sifatnya berubah, saudaraku ya. Jadi benar-benar memang sudah ya menghidupkan rohaninya, sehingga biar itulah perbedaannya orang yang bertobat. Ya saudaraku ya, tapi bukan berarti juga di gereja saudaraku akan melakukan hal yang sama juga yang nggak baik, maksud saya. Ya jangan sampai nanti begitu udah di dalam gereja pun masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah jadi walaupun sudah bertobat, di situ kelihatan ya, kalau ketemu orang seperti apa ya saudaraku ya, kalau bersama orang juga seperti apa. Nah ini kalau saudaraku masih mudah ribut, mudah berantem, masih mudah begini begitu, yaitu karakter kita. Maka itu juga perlu saudaraku ya, kalau kita sudah didoakan, dilepaskan, berarti kita sendiri harus belajar. Ya, belajar untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku ya, sesulit apapun Tuhan kita udah menyalibkan ya tubuhnya buat kita ya. Jadi kita ini ya tinggal mengikuti. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Kenapa Tuhan Yesus nggak berontak? Kenapa Tuhan Yesus nggak melawan mereka? Kesannya seperti itu saudaraku. Itulah kita. Sebenarnya kita nggak berdaya untuk melawan. Karena orang berdosa. Jadi Yesus menyalibkan kita. Sebenarnya menyalibkan dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya ya bukan berarti Tuhan nggak ngelawan, saudaraku ya. Kitanya ya saudaraku yang sebenarnya begitu kita berdosa, ada hukuman kita nggak berdaya, saudaraku. Makanya Tuhan tunjukkan disitulah. Ya, supaya kita ini menyadari bahwa kematian Tuhan Yesus yaitu menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya mengambil rupanya kita, mengambil penderitaan kita, dosa kita. Jadi kalau kita tuh mau bertobat, kita ini dirubah. Kalau kita mau berubah, kita juga pasti berubah. Makanya kita bertobat meninggalkan dosa yang di luar, kita juga harus bertobat ya, merubah sikap kita. Ya, sehingga kita benar-benar serupa segambar dengan Allah. Kita seperti Kristus ya, supaya saudaraku benar-benar kita bisa lihat untungnya bertobat apa, dan ruginya tidak bertobat apa. Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau kita nggak bertobat berarti kan tidak melakukan semua perintah Tuhan. Ya jadi kalau nggak bertobat berarti ya semua dilanggar. Jadi semuanya sah-sah aja. Oh ya bikin ini nggak apa-apa. Mau buat ini nggak apa-apa. Ya saudaraku, kenapa? Memang bisa aja saudaraku, mau ngikutin manusia apa ikut Tuhan bisa. Ya tinggal pilihan kita. Ya harusnya kalau bertobat ngikutin Tuhan dong. Ya kan? Kalau bertobat berarti nggak ikut manusia lagi. Bukan ikut kemauan manusia. Tetapi begitu kita bertobat, kita mengikuti maunya Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang firman Tuhan katakan, kita harus kerjakan. Jangan dibantah saudaraku ya. Firman Tuhan sering dibantah. Yaitu zaman dulu kah? Oh mungkin itu bukan buat aku. Atau apapun juga dirasakan itu bukan untuk diri kita sendiri. Padahal begitu kita mengenal Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Sebenarnya firman itu untuk kita semuanya. Karena kita butuh firman untuk baik.
Untuk suci, untuk kudus, saudaraku, kita butuh firman Tuhan. Untuk merubah karakter, kita butuh firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku rajin mendengarkan firman Tuhan, saya percaya saudaraku akan menjadi manusia benar, manusia baik, manusia kudus. Kenapa? Karena sudah benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, yang saudaraku kerjakan sama aja kayak saudaraku hari-hari kayak membatik ya saudaraku, atau mensablon, sehingga saudaraku akan persis seperti itu. Nah itu saudaraku ya, jadi kita yang sama dengan Tuhan kelihatannya juga ya di sini saudaraku bedanya. Orang yang bertobat itu dulu di mana, sekarang di mana. Perubahannya bukan hanya meninggalkan tempat-tempat berdosa, tetapi juga sifat-sifatnya dirubah. Itulah saudaraku ya, supaya kita semua menyadari, kita lihat di sini karena Tuhan itu mencurahkannya, melimpahkannya, ya bahkan melakukan perkara yang besar, ya banyak lagi saudaraku yang Tuhan kerjakan. Ya saudaraku perhatikan ayat selanjutnya, gimana amannya, berkatnya, ya mukjizat-mukjizatnya kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ajaran Tuhan, mulai mempraktekkan dalam kehidupannya. Dan di sini saudaraku kita bisa lihat bahwa ini ada Tuhan. Ini berarti Tuhan hadir, ini Tuhan kita hidup, ini Tuhan kita yang nyata, Tuhan yang membuktikannya. Di sini saudaraku lihat ya, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, di tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudaraku, ini loh. Jadi kalau tadi bicara belalang pelahap, saudaraku harus tahu. Bahkan bukan hanya belalang pelahap. Ada belalang pindahan, ada belalang pengerip, ada belalang pelompat. Jadi macam-macam. Kalau diem aja udah habis, gimana kalau terus pindah-pindah, saudaraku ya. Jadi banyak sekali saudaraku ya di sini yang bisa dibilang ya bisa dihabisi dari segi manapun juga. Ya karena ada yang ngerip, ada yang lompat, ya, ada yang juga melahapnya, ada yang pindah-pindah. Dan itu saudaraku ya. Jadi ya itulah berkat-berkat kita tanpa kita sadari. Kalau kita tidak bersama Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan, itu berkat-berkat itu digerogoti. Jadi sama aja saudaraku kalau memelihara kuman atau binatang atau apapun itu, atau bahkan pencuri, ya saudaraku pasti akan kehabisan. Jadi dengan kita bertobat sama aja kita melepaskan semua itu, meninggalkan semuanya itu, ya yang merugikan kita, ya yang menggerogoti kita, yang menghabisi kita, itu terusir dengan sendirinya karena Tuhan menggantikan dengan tentara malaikatnya, saya yakin ya, dengan tentaranya untuk mengamankan semua milik kita. Ya saudaraku, saya ya banyak mengalami kesaksian hal yang kecil pun Tuhan memelihara luar biasa. Ya saya mendapati yang kadang-kadang gak masuk akal. Saya melihat mukjizat yang aneh banget saudaraku. Kadang-kadang ya saya gak sampai yang kecil pun itu dibiarkan Tuhan hilang. Itu saya merasakan juga ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Maka itu saudaraku ya, saya rasakan betul pemeliharaan Tuhan. Saya rasakan betul kalau ada tentara Tuhan, ada malaikat Tuhan. Ya saudaraku, itulah saudaraku ya, kita percaya bahwa Tuhan kirimkan keamanan, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku, bicara belalang pelahap di sini itu yang menghabiskan semuanya. Makanya saudaraku harus sadar, ketika kita nggak berubah semuanya, saudaraku masih ada ya. Mungkin saudaraku kalau di dalam pertobatan itu ya banyaklah yang harus kita kerjakan. Dan saudaraku ingat, bukan hanya belalang pelahap, ada pengerip, ada pelompat, ada pindahan. Maka itu saudaraku banyak yang akan menghabisi. Makanya kita harus benar-benar hidupnya dengan Tuhan yang sepenuh-penuhnya saudaraku. Kenapa? Di situ perlindungan Tuhan, di situ keamanan yang dari Tuhan. Dan saya percaya ada malaikat Tuhan saudaraku ya. Kita lihat Tuhan sendiri yang bekerja ya. Kalau kita mungkin nggak mampu, kita nggak bisa. Tetapi Tuhan bisa. Untuk itu saudaraku perhatikan ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku perhatikan di sini. Jadi kita benar-benar dibuat sukacita. Memuji-muji Tuhan. Ya, makan kenyang. Ya, dan bukan untuk sementara.
Selama-lamanya saudaraku kita nggak dipermalukan lagi. Itulah saudaraku ya, supaya kita semua menyadari saudaraku ya. Jadi bagaimana cara kita bertobat ini saudaraku ya. Bertobat yang benar adalah meninggalkan dosa yang berhubungan dengan orang lain. Lalu juga meninggalkan sifat yang sudah mendominasi hidup kita selama ini. Yang sudah menguasai hidup kita selama ini. Yang sudah terus condong akan dosa-dosa. Yaitu saudaraku apa yang selalu mau bikin dosa. Dari mata kita ada nggak condong-condong yang ke dosa? Dari hidung kita ada nggak condong-condong ke dosa? Dari telinga kita, dari perkataan kita, dari semua perbuatan kita ada nggak yang condong kepada dosa? Nah itu juga kan kita berarti harus melatih mata kita, melatih hidung, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Itu semuanya saudaraku. Jadi supaya apa? Ya karakter kita itu sungguh berubah. Ya, jadi kalau saudaraku ya anak Tuhan, lu dulu cerewet, oh sekarang juga nggak boleh cerewet saudaraku ya. Kalau dulu mungkin selalu begini begitu, saudaraku kita berubah. Jadi bertobat itu berarti benar-benar insaf, bertobat, menghentikan semua, baik secara fisik kita, ya, yang berhubungan dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Jadi benar-benar saudaraku ya memang kita putus dengan roh, putus juga dengan manusia. Maksudnya apa? Dosa-dosanya saudaraku ya. Dan kita berhubungan dengan Tuhan secara kebenaran. Jadi kalaupun kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, itu yang baik, bukan yang dosa lagi, bukan yang nggak baik lagi. Untuk itu mari saudaraku ya, kita sungguh-sungguh sama Tuhan supaya Tuhan berperkara untuk hidup kita. Dan apapun yang saudaraku hadapi hari ini, kalau saudaraku benar-benar membiarkan Tuhan bekerja, kalau saudaraku benar-benar membebaskan Tuhan bekerja, di situ Tuhan yang benar-benar bebas berperkara. Sehingga apapun yang terjadi, saya percaya di sini saudaraku lengkap sekali ya di dalam pertobatan. Janji Tuhan itu benar-benar lengkap sekali. Ya, saudaraku mau aman, saudaraku mau dilindungi. Ya, saudaraku nggak mau rugi kan. Saudaraku jangan lupa apa yang diajarkan Tuhan. Ya, karena yang menghabiskan itu, belalang pelahap itu, memang karena kita tidak di dalam Tuhan. Karena kita nggak bertobat, karena kita nggak melakukan perintah Tuhan. Jadi bisa aja saudaraku ya, kalau dilihat Maliaki 3 juga ada di situ. Saudaraku tentang mengenai persembahan persepuluhan, ya semuanya bisa terjadi. Saudaraku bisa, kita bisa lihat semua orang. Kenapa orang bisa bangkrut, bisa rugi? Kenapa orang bisa mengalami segala sesuatu? Tuhan mau kita bertobat, saudaraku. Tuhan mau kita benar, saudara. Tuhan mau kita itu baik. Dan Tuhan mau jaga, Tuhan mau pelihara. Ya Tuhan mau berperkara, Tuhan mau menolong kita, saudaraku ya. Untuk itu semuanya kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Kita semua adalah orang berdosa, saudaraku ya. Kita semuanya orang yang gak baik, makanya kita ada di bumi. Ya, udah mulai dari dulu. Untuk itu kita yang menyadari, kita yang tahu Tuhan, ya kita memperhatikan hidup kita, apa kita berkenan sama Tuhan atau tidak, apa hidup kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak, apakah melanggar firman atau tidak, sehingga ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Ya, ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Untuk itu, ya setiap kita harus menyadari bahwa manusia akan bisa mengalami apapun juga ketika tidak bersama dengan Tuhan. Tapi begitu sama Tuhan, percaya saudaraku ya, ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan. Sehingga semuanya tidak menjadi kering, tidak menjadi tandus, ya, tidak menjadi lapar, ya, tidak menjadi merana, tetapi benar-benar kita bisa merasakan, ya, bukan mengecap lagi, kita bisa hidup di dalamnya. Dan kita selama-lamanya tidak dicela, tidak dipermalukan lagi, saudaraku ya. Perhatikan di sini, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Itulah saudaraku ya, Tuhan menunjukkan di sini saudaraku ya, kenapa harus bertobat saudaraku, karena Tuhan itu ada di tempat yang benar. Jadi hidup kita kalau bertobat berarti Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi gimana kalau Tuhan di tengah-tengah kita, saudaraku ya? Sedangkan dari jauh pun Tuhan sudah memberikan berkatnya sama kita. Gimana dengan Tuhan ada di tengah-tengah kita? Saudaraku percayalah, hari ini seperti apa hidupmu? Bertobatkah saudaraku? Kalau saudaraku benar-benar memanggil nama Tuhan, saudaraku sungguh-sungguh berseru karena bertobat, berseru karena mengaku dosa, saudaraku menangis karena menyadari akan kesalahan-kesalahan, saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudaraku ya. Kalau saudaraku mengakui, saudaraku percaya dan benar-benar merendahkan hati dan berdoa, saya yakin saudaraku Tuhan ada di tengah-tengah kita. Untuk itu bagaimana orang percaya hidup? Bagaimana orang-orang yang bertobat hidup? Bagaimana orang-orang yang mengenal Tuhan hidup? Tentu kita tidak lagi membiarkan hidup kita sesuka-suka kita. Kita tidak membiarkan sifat-sifat yang gak baik. Kita harus bisa
meninggalkan semua itu. Untuk apa? Menunjukkan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Bukan hanya tidak menjadi malu kita, tetapi semua orang bisa bertobat lewat hidup kita. Karena ada Tuhan, dan disitulah ada perbedaannya, saudaraku ya. Orang yang ada Tuhannya ada kebenarannya. Orang yang ada Tuhannya ada kekudusannya. Dan orang yang ada Tuhannya ada berkat-berkatnya. Nggak pernah kekurangan. Dia nggak pernah tandus, saudaraku. Tuhan mengairi terus, nggak kekurangan air. Dan disitulah keamanan itu, saudaraku ya. Keamanan di sini menurut Tuhan bukan keamanan seperti yang kita pikirkan, tapi benar-benar amannya di sini, saudaraku. Berkat kita nggak hilang, ya, keselamatan kita nggak hilang, bahkan sampai selama-lamanya nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah, saudaraku ya, perbedaan orang yang benar, perbedaan orang yang bertobat, dan supaya kita menyadari bahwa Tuhan kita itu mau ada di tengah-tengah kita, dan semua orang juga melihat, semua orang percaya, semua orang juga mengenal Tuhan kita. Untuk itu, saudaraku, mari kita sama-sama, saudaraku, masuk dalam kebenaran yang sebenar-benarnya, masuk dalam pertobatan yang setobat-tobatnya, sampai Tuhan kita dilihat semua orang. Amin ya, saudaraku ya. Sampai hidup kita bisa dilihat semua orang, berkatnya, mukjizatnya, pertolongan dan pelindungannya, supaya semua orang tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku ya. Disinilah, saudaraku ya, firman Tuhan hari ini supaya kita semua menyadari, mengakui, dan sungguh-sungguh mengikuti supaya kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga digenapi sehingga orang percaya, bisa dilihat dari imannya, dilihat dari hidupnya, dilihat dari perbuatannya, bahwa Tuhannya ada di tengah-tengahnya, bahwa Tuhannya ada bersamanya. Untuk itu mari, saudaraku ya, kita orang percaya harus berani menunjukkan bahwa ada Tuhan. Orang percaya harus berani menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan. Jadi kok bisa kamu bisa begini? Oh, karena Tuhan. Semua terjadi karena Tuhan. Permuliakanlah Tuhan, karena Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku, marilah kita semuanya menyadari bahwa pengakuan kita, pertobatan kita menunjukkan belas kasihan, menunjukkan berkat-berkat, menunjukkan perkara-perkara yang mustahil Tuhan nyatakan, yaitu pasti mukjizat-mukjizat ya, saudaraku ya, sukacita yang luar biasa, perlindungan dan berkat-berkat yang sempurna, dan yang lebih lagi, saudaraku, tidak dipermalukan, tidak dibiarkan, sampai akhirnya Tuhan kita dilihat semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saudaraku, kita tutup ibadah kita. Mari, saudaraku, sungguh-sungguh kita merendahkan hati, kita bertobat dan mengakui di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita angkat tangan kita. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Kristus, Tuhan Yesus, kami menyadari, kami mengakui bahwa kami terbentuk turun-temurun sudah dalam dosa. Untuk itu, Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu hari ini untuk kami berubah, untuk kami bertobat, untuk kami menyadari dan kami melepaskan dosa, melepaskan diri kami dari ikatan, lepaskan diri kami dari dosa-dosa nenek moyang, untuk kami bisa hidup baik, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu, melakukan perintah-Mu, dan setiap apapun yang kami kerjakan, biarkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memenuhi kami semua, menuntun kami semua dalam kebenaran, sampai kuasa Tuhan nyata, sampai mukjizat Tuhan nyata, sampai berkat-berkat Tuhan nyata, sampai mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi. Untuk itu biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang hadir menuntun, mengurapi kami, mengajar kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, sampai kami benar-benar hidup bersama dengan Kau, dan Tuhan nyata di tengah-tengah kami, dan semua orang boleh melihat bahwa ada perbedaan karena ada Tuhan dan sebelumnya yang belum ada Tuhan. Untuk itu, Tuhan Yesus, kami mau benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Sempurnakanlah kami dalam kuasa-Mu, dalam firman-Mu, dan sempurnakanlah pertobatan kami, dan ampunilah segala dosa kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, tuntun Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan lebih lagi firman-firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau melindungi umat-Mu, Engkau menjaga umat-Mu, dan Engkau memelihara umat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh pekerjaan mereka, hidup mereka, dan apapun pekerjaan mereka yang mereka lakukan, apapun perbuatan mereka yang mereka lakukan, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama, biarlah jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu juga nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah Tuhan ibadah kami, untuk kami benar-benar tetap bersama di dalam apapun juga, dimanapun, karena Engkau lah menjadi Bapa kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari piring jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan perlindungan, berkat-Nya yang tidak pernah berhenti, dan pengurapan Roh Kudus yang menyertai kita, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran dan kemenangan dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kita jumpa lagi saudaraku dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.